Dengan penuh sukacita kami, Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu Quasimo Dogeniti, tanggal 16 April 2023. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, diperbaharui untuk kehidupan menurut ketetapan Allah. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari nomor 500 ayat 1 dan ayat 3. Aku datang padamu, datang ke hadirat-Mu. Aku datang pada Tuhanku, aku mau memuji-Mu. Aku datang padamu, aku mengasihi-Mu. Aku datang pada Tuhanku, aku mengasihi-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkau pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Tiada lain ku inginkan, hanya rahmat kasih-Mu. Itu yang Tuhan berikan pada kami umat-Mu. Berikan hati-Mu padaku, jadilah kehendak-Mu. Dengarlah hukum Tuhan pada kebaktian kita hari ini, yaitu hukum Tuhan yang pertama sampai dengan keempat. Begini bunyinya. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi,
untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama minta kekuatan kepada Tuhan agar kita dikuatkan melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan. Amin. Kita bernyanyi. Dosaku banyak dan besar, Engkau suci kudus. Setiap kali ku sesat, berbuat jahat terus. Ya Tuhan, aku bertelut mengaku dosaku. Ampuni aku, hamba-Mu, terima jiwaku. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering menduakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia,
yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Aku percaya firman-Mu karena sungguh benar. Aku mengingat janji-Mu yang selalu kupegang. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan hari ini sebagai epistel kita pada minggu kita hari ini yang tertulis di Wahyu 21 ayat 5 sampai ayat 7. Kita baca secara responsoria. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Barang siapa menang, ia akan memperoleh semua ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Dengar Yesus memanggil, dengar Yesus memanggil, Juru Selamatku memanggil, pikul salib ikutlah aku. Aku ikut Tuhan Yesus, aku ikut Tuhan Yesus, dan kemanapun Tuhanku, aku ikut Yesus Tuhanku. Aku mau menyangkal diri, aku mau menyangkal diri, pikul salib tiap hari, aku ikut Tuhanku. Aku ikut Tuhan Yesus, aku ikut Tuhan Yesus, dan kemanapun Tuhanku, aku ikut Yesus Tuhanku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom Bapak Ibu. Mari kita sejenak mendengarkan warta jemaat pada minggu hari ini. Dan selamat datang serta selamat beribadah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru, Immanuel. Warta umum anak lahir. Minggu tanggal 9 April 2023 telah lahir seorang putri bagi keluarga H. Simanjuntak N. Boru Manurung dari Jalan Kartikasari, sektor pesisir Rumbai. Selasa tanggal 11 April 2023 telah lahir seorang putri bagi keluarga Dani Tamba Francisca Lady Boru Sihombing SPD dari Perum Kuantan Jaya Blok L nomor 41 sektor Pekanbaru Tonga, anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Berita nikah, berita kedua, akan menerima pemberkatan nikah Mikael Enrico Lumban Tobing, putra dari Bapak N. Lumban Tobing almarhum, Ibu M. Boru Simanjuntak almarhum, alamat Jalan Hang Tua, Sekata, sektor Bambu Kuning, Tenayan, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, dengan Alida Boru Tambunan, putri dari Bapak H. Tambunan, Ibu O. Boru Tampu Bolon almarhum, H. Boru Simamora, alamat Goting PG, Jemaat GKPI Gonting PG, Resort Barita Kasih. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, pukul 10 WIB di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Berita kedua, akan menerima pemberkatan nikah Bribka Ronald Ihud Maringan Tua Manulang, putra dari Bapak E. Manulang almarhum, Ibu M. Boru Butar-Butar AMD Kep SST, alamat Jalan Barau-Barau nomor 2, Harapan Raya, sektor Pengayoman, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, dengan Elfrida H. Boru Sitanggang AMD Kep, putri dari Bapak L. Sitanggang almarhum, Ibu N. Boru Situmorang, alaman Jalan Dolok Sanggul Lai Hole Sada, Si Arung-Arung Sidikalang, Jemaat GKPI Si Arung-Arung Resort Sidikalang 2. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Rabu 19 April 2023 pukul 10.30 WIB di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Konseling pranikah pada hari Selasa 17 April 2023 pukul 10 WIB di ruang konseling. Jemaat pindah mulai minggu hari ini 16 April 2023. Pindah jemaat gereja kita, keluarga Anton Humala Dolok Saribu, Dr. Yanti Sari Boru Panjitan beserta 3 orang putra dari Jalan Garuda Sakti nomor 87, sektor Labu Baru Timur, pindah ke HKBP Kebun Jeruk, Jakarta Selatan. Ostorindo Siahaan Ermita Nova Ulina Boru Purba beserta 1 orang putra dari Jalan Bakti Usaha nomor 12 Pengayoman, pindah ke HKBP Immanuel Resort Immanuel Dumai. Suara Koinonia pelayanan minggu hari ini 16 April 2023, Pendeta Victor Singalha Silalahi STHMM Pendeta Resort melayani di HKBP Pandau Permai pukul 10.30. Lansia pada hari Selasa 18 April 2023 akan diadakan senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna hijau. Pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 akan diadakan penyerahan ulos bagi jemaat yang berumur 74 tahun sampai dengan 75 tahun pada ibadah kebaktian siang pukul 11 WIB bagi jemaat yang menerima ulos agar hadir pukul 10.30 WIB untuk mendata ulang jemaat yang menerima ulos. Seksi Paropuan. Jadwal kegiatan perlombaan perayaan Paskah Seksi Paropuan HKBP Pekanbaru sebagai berikut.
Minggu hari ini, 16 April 2023, perlombaan CCA dan BBE dimulai pukul 13 WIB di gereja. Dan kedua, Senin 24 April 2023 akan diadakan ibadah perayaan Paskah seksi para puan masuk pukul 14 bertempat di gereja. Setelah selesai kebaktian akan diadakan perlombaan tortor kreasi. Perayaan Paskah Forum Paropuan Se-Resort HKBP Pekanbaru. Senin 17 April 2023 diadakan ibadah perayaan Paskah Forum Paropuan Se-Resort HKBP Pekanbaru di GKP Air Kulim masuk pukul 14 WIB. Selesai ibadah dilanjutkan kegiatan perlombaan cepat buka Alkitab. Diharapkan kepada seluruh paropuan untuk mengikuti kegiatan tersebut dan membawa Alkitab. Dress code warna putih. Seksi AMA diberitahukan kepada seluruh kaum bapak AMA Pekanbaru. Seksi AMA Pekanbaru akan melakukan kegiatan olahraga dan senam pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 waktu pukul 7 WIB tempat Kompleks Gereja HKBP. Diharapkan kehadiran kaum bapak setiap sektor untuk mengikuti kegiatan tersebut. Calon Sintua, mulai hari ini 16 April 2023 telah terpilih menjadi calon Sintua dari sektor Padang Bulan 3, yaitu Bapak Bernat Siahaan Lismawati Boru Tambunan SE dari Jalan Melur Gang Damai nomor 46. Suara Diakonia ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 16 sampai dengan 22 April 2023. Baca dan renungkan firman Tuhan dari firman Tuhan Ulangan 32 ayat 4. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan dan kesabaran. Ralat tikting, pertanyaan atau kebaktian sektor untuk pintu angin suka terus tertulis pada pukul 19.30 seharusnya jam 19 WIB. Tertulis tuan rumah Insinyur A. Sinaga Boru Matondang, seharusnya Insinyur H. Sinaga Boru Matondang. Ralat kedua, pilihan pertanyaan sektor di sektor Rumbai Pesisir tertulis keluarga RR Si Hombing Boru Si Burian, seharusnya Boru Si Lalahi. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Shalom. Kita bernyanyi dari nomor 248 ayat 1 dan ayat 2 sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Selama hidup di dunia, hatimu tuluslah, dan firman Tuhan
ingatlah kekal selamanya. Bak pohon yang baik hidupmu, lebatlah buahnya. Daunnya hijau dan teduh, ya teladanilah. Selama hidup di dunia, hatimu tuluslah, dan firman Tuhan ingatlah kekal selamanya. Bak pohon yang baik hidupmu, lebatlah buahnya. Daunnya hijau dan teduh, ya teladanilah. Selama hidup di dunia, hatimu tuluslah, dan firman Tuhan ingatlah kekal selamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu hari ini, Minggu Quasi-Modogeniti, yang tertulis dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal yang ke-36, dimulai dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27. Demikian pembacaan firman Tuhan. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yehezkiel pasal 36 ini secara keseluruhan berbicara tentang pembaharuan yang dilakukan Allah kepada umatnya Israel. Janji pembaharuan Allah berisi pemulihan hidup dan secara menyeluruh kepada umat Tuhan agar mereka hidup dalam pendamaian,
hidup dalam keselamatan dan pengharapan. Nubuatan Nabi Yehezkiel sebagaimana yang disebutkan dalam ayat pertama dalam Yehezkiel pasal 36 ini ditujukan kepada bangsa Israel yang mengalami kesengsaraan yang sangat mengerikan. Dalam Yehezkiel pasal 37 digambarkan bahwa keadaan bangsa Israel itu seperti tulang-tulang yang berserakan, kering, gambaran dari tiadanya lagi harapan, dan Israel merasa telah dilupakan dan ditinggalkan oleh Tuhan. Umat Tuhan telah menjadi lumpuh dan terpuruk total, dan tidak ada pemimpin yang dapat diharapkan untuk memulihkan kembali jati diri mereka sebagai bangsa yang berdaulat, yang diberkati oleh Tuhan. Tak seorang pun pemimpin dari umat Tuhan yang diharapkan mampu memulihkan harkat mereka sebagai umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Karena mereka dalam jajahan bangsa Babel yang tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Bahkan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan menyindir mereka. Kalau kita baca dalam pasal 36 ayat 20, katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa umat Tuhan mengalami kondisi yang demikian sulit dan terpuruk? Dan mengapa Tuhan mengizinkan semua itu harus terjadi? Bagaimanapun itu semua terjadi karena memang umat Tuhan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lebih suka hidup menyembah berhala-berhala, melakukan perbuatan-perbuatan amoral, dan mereka lebih peka dan mendengarkan suara nabi-nabi palsu yang meramalkan kejayaan Israel walau tanpa campur tangan Tuhan. Artinya terlalu banyak kejahatan yang dilakukan oleh umat itu. Terlebih penyembahan berhala mereka, perilaku amoral mereka, dan kemampuan kecenderungan hati mereka untuk mendengarkan suara nabi-nabi palsu yang meramalkan kejayaan tanpa campur tangan Tuhan. Dan ternyata pembuanganlah menjadi salah satu bukti bahwa umat Tuhan itu tidak dapat bangkit jika mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Ramalan nabi-nabi palsu hanyalah ramalan kosong belaka yang membuat umat Tuhan justru semakin jatuh dalam keterpurukan karena melakukan banyak kejahatan. Dan pembuangan juga membuktikan bahwa betapa tidak berdayanya dan sengsaranya hidup tanpa mengandalkan Tuhan. Omong kosong, Israel akan memperoleh kejayaan tanpa campur tangan Tuhan. Karena pembuangan itu adalah salah satu bukti bahwa betapa sengsaranya umat Tuhan tanpa mengandalkan Tuhan. Di dalam pembuangan mereka dihina. Karena pembuangan yang mereka alami, dan bukan hanya umatnya yang dihina, tetapi perilaku umatnya telah menajiskan nama Tuhan. Karena dosa umat Tuhan, karena ketidaksetiaan mereka. Umat Tuhan yang berbuat, tapi nama Tuhan menjadi najis di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Sederhananya saya mau katakan bahwa ketika seorang anak berperilaku tidak baik, bukankah orang tuanya juga seringkali menerima celaan, dianggap tidak mampu mendidik dan membesarkan anaknya dengan benar? Bukankah hal yang sangat menyakitkan bagi seorang orang tua yang sudah memberikan nasihat, mendidik anaknya sedemikian rupa, tapi anaknya menyimpang dari ajarannya? Dan dalam kenyataannya, seringkali orang tua yang mendapat celaan, dan ini sangat menyakitkan bagi seorang tua karena perilaku anaknya telah mencoret nama orang tuanya. Demikian halnya dengan Allah yang namanya sudah dinajiskan di tengah-tengah bangsa-bangsa karena perilaku umatnya yang tidak setia. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya akan tiba
melalui Nabi Yehezkiel, Allah menubuatkan bahwa Allah akan bertindak. Dalam ayat 24 Yehezkiel pasal 36 ini dikatakan Allah akan bertindak dengan menjemput umatnya dari antara bangsa-bangsa, mengumpulkan mereka dari semua negeri dan membawa mereka kembali ke tanahnya Yerusalem. Kalau Allah sudah berjanji, Allah pasti akan menepati. Kalau Allah sudah menubuatkan melalui nabinya, Allah pasti akan menepati dan tidak akan menunda-nunda. Namun yang perlu diingat oleh umat Tuhan, Allah bertindak bukan karena umatnya. Allah bertindak bukan karena kebaikan umatnya. Karena umatnya sudah melakukan kejahatan, sudah melakukan dosa. Tapi Allah bertindak karena Allah sendiri yang berinisiatif membaharui umatnya. Penderitaan dan kegentaran akan berakhir jika Allah sendiri yang mengadakan pembaharuan. Artinya pembaharuan itu adalah merupakan anugerah Allah. Tak mungkin karena kebaikan umatnya, karena umatnya adalah bangsa yang berdosa. Karena itu tujuan umatnya kembali beribadah kepada Tuhan. Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Supaya umat Tuhan menyadari bahwa mereka telah melakukan kejahatan dengan menyimpang dari kebenaran. Menyembah ilah-ilah atau berhala-berhala lain. Dan melalui pembaharuan ini Allah berharap bahwa umatnya kembali beribadah kepada Tuhan. Dan kepada umatnya melalui hambanya Yehezkiel Allah berfirman, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan daripadamu hati yang keras. Dan kuberikan hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Hanya Tuhan yang sanggup melakukannya. Apa yang dipaparkan dalam ayat 25 sampai ayat 27 dalam nats kita ini bukanlah 3 hal yang terpisah. Sebaliknya satu diperjelas oleh poin yang selanjutnya. Yang pertama dikatakan Tuhan akan menyucikan kita dari segala kenajisan dan berhala. Tuhan mengaitkan kenajisan dengan berhala. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini sangat menarik. Jenis dosa yang dilakukan umatnya sangatlah beragam. Walaupun demikian agar segala dosa yang dilakukan, akar segala dosa yang mereka lakukan adalah penyembahan berhala. Ketika kita tidak menghargai Allah sebagai Allah, ketika kita tidak menghargai Allah sebagai Allah dengan cara menaati Dia dan meletakkan sesuatu yang lain, menempatkannya yang menjadi terutama dalam hati kita, sesungguhnya itu adalah penyembahan berhala. Ketika kita menganggap apa yang kita tempatkan dalam hati kita adalah sesuatu yang menarik dan berharga daripada Tuhan, sesungguhnya itu adalah penyembahan berhala. Ketika kita menganggap bahwa Allah saja tidaklah cukup bagi kita, kita sesungguhnya telah melakukan penyembahan berhala. Bukankah setiap dosa pada dasarnya merupakan pencarian kesenangan di luar diri Allah? Seolah Allah bukanlah sumber satu-satunya yang memberikan berkat dalam kehidupan kita. Seolah-olah Allah bukanlah yang terutama. Sementara dalam Wahyu pasal 21 dikatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, Aku adalah yang pertama dan yang terakhir. Ketika Allah yang memulai, maka Dia yang akan mengakhiri. Tidak ada yang terutama di dalam diri kita, di dalam hati kita, kecuali Allah satu-satunya sebagai sumber dari segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Karena itu yang kedua dalam pembaharuan yang dilakukan Allah,
Tuhan akan memberi hati dan roh yang baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita berpikir bahwa berhala itu hanya ada di gambar patung, maka kita akan meniru menilainya. Ketika kita menempatkan harta menjadi jaminan yang terutama dalam hidup kita, itu sesungguhnya adalah merupakan berhala. Ketika kita merasakan bahwa jabatan itu adalah satu-satunya sumber yang memberikan kesenangan dalam kehidupan kita. Bahkan kita merasa bahwa jabatan bisa menggantikan Allah dalam hidup kita. Sesungguhnya itu adalah merupakan berhala. Artinya berhala bukan hanya sebatas lokasi atau visualisasi, melainkan masalah hati. Apa yang terutama yang kita tempatkan di dalam hati kita ini. Karena itu bagaimanakah hati kita? Atau siapakah yang terutama di dalam hati kita ini? Tuhan Yesus dalam Matius pasal 15 ayat 18 sampai ayat 19 menjelaskan tentang apa yang mencemari hati kita, apa yang mencemari seseorang. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencurian, percabulan, sumpah palsu dan hujat. Dan itulah keadaan sebuah hati yang terpisah dari Allah. Kalau hati kita terpisah dari Allah, maka kita akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketetapan dan aturan Tuhan. Karena itu janji Allah begitu indah kepada umatnya melalui nas firman Tuhan hari ini juga kepada kita bahwa Tuhan akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru kepada kita. Yang ketiga ayat 27 dalam nats kita ini, rohnya akan diberikan diam dalam batin kita supaya kita hidup menurut ketetapan dan aturan dan melakukannya. Tidak sekedar tahu. Terkadang kita tahu firman Tuhan, tapi kita tidak melakukan kebenaran itu di dalam hati kita. Terkadang kita tahu apa yang baik, tapi kita tidak mampu melakukan apa yang baik. Karena kita masih hidup seturut dengan dunia ini dan mengeraskan hati kita. Pembaharuan Israel, ketika Allah berjanji membaharui umatnya, Allah juga akan membaharui kita umatnya yang Dia pilih menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tindakan pembaharuan Allah menjadi peristiwa menakjubkan terjadi dalam hidup kita masing-masing. Jika iman, kasih dan pengharapan kita senantiasa tertuju kepada Tuhan. Sekali lagi tertuju kepada Tuhan. Jika kita berada dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan, melalui firman-Nya maka hidup kita akan diubahkan. Karena firman Tuhan menjadi jaminan mutlak bahwa janji-janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Karena itu kita tidak perlu mencari pembenaran, tak perlu menolak kenyataan, tak perlu melemparkan kesalahan kepada orang lain. Ketika kita merasa hidup kita hampa, ketika kita merasa hidup kita sengsara, ketika kita merasa bahwa jalan buntu yang kita hadapi dalam hidup ini. Karena bagaimanapun hidup suram dan kelam pekat pada akhirnya mengingatkan kita tidak dapat hidup di luar Tuhan. Karena di luar aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Tuhan Yesus telah lebih dahulu mengatakan di luar aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Tidak dapat melakukan apa-apa yang benar seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi hidup suram dan kelam pekat pada akhirnya mengingatkan kita bahwa hidup dengan mengandalkan kekuatan pribadi walau dengan kelimpahan materi atau jasmani tidaklah menghasilkan kehidupan yang dipenuhi damai sejahtera dan sukacita. Karena ukuran damai sejahtera dan sukacita bukanlah mengikut ukuran yang ditentukan oleh dunia ini. Tapi ukuran damai dan sejahtera ketika firman Tuhan menguasai hati kita.
Sehingga kita mengerti akan ketetapan Tuhan, akan aturan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sonang mahita, madalani ngolu tahun, ala mangasahun tuhatai. Namun ketika kita mau diubahnya dengan pembaharuan yang hanya Allah yang sanggup melakukannya, diberi hati dan roh yang baru, yang melekat dan tergantung padanya, maka hidup kita akan dituntun seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu hari ini penulis surat Ibrani mengingatkan, jika kau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Karena Allah berjanji membaharui hidup kita dengan hati yang baru, hati yang lembut. Kemampuan kita dengan tuntunan Tuhan untuk membuka hati kita dipenuhi oleh Roh Tuhan. Melalui nats kita ini juga jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan untuk bersyukur atas karya keselamatan yang telah Allah beri dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab pembaharuan mengajarkan kita untuk berserah dan bergantung kepada kuasa Kristus yang sudah menebus dosa manusia, yang menyembuhkan segala penyakit kita, dan yang mengaruniakan damai sejahtera Allah melampaui segala akal dan pikiran manusia. Damai sejahtera Allah melampaui akal dan pikiran kita manusia. Itu sebabnya melalui minggu ini kita juga diingatkan, seperti bayi yang baru lahir, quasimodogeniti, haus akan susu murni, supaya bayi itu bisa bertumbuh dengan baik. Sebagai manusia yang sudah dibaharui oleh Tuhan, setiap hari hidup kita diperbaharui. Setiap hari, setiap saat. Karena setiap hari dan setiap saat selalu ada godaan yang berusaha membuat kita jauh dari Tuhan. Karena itu pembaharuan dibutuhkan setiap saat, ketergantungan kita kepada Tuhan. Sehingga setiap hari, setiap saat kita sungguh-sungguh menjadi pemenang sampai kepada akhirnya. Karena barang siapa menang, Wahyu 21 ayat 7, ia akan memperoleh semuanya ini. Aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Barang siapa menang, barang siapa yang setia sampai kepada akhirnya. Karena kepada setiap orang yang setia sampai akhirnya lah Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga atas karya keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang membaharui hidup kami. Tuhan memberikan hati yang lembut, roh yang baru yang berdiam di dalam diri kami. Sehingga kami mengerti ketetapan dan aturan-Mu, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Setiap hari hidup kami diperbaharui agar damai sejahtera menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kami sepanjang Tuhan masih memberikan kami hidup dan kesempatan. Tolonglah kami Tuhan untuk percayakan janji-janji Tuhan, jaminan keselamatan dalam Kristus Yesus Tuhan kami, dan supaya kami menjadi pemenang sampai kepada akhir hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, dari anak-anak hingga dewasa. Berkati kami seluruh jemaat-Mu menjalani hidup dengan mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan dan pertolongan Tuhan, karena tanpa Tuhan kami tidak dapat melakukan apa-apa yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan untuk hidup, bekerja seturut dengan kehendak Tuhan sehingga hidup kami menjadi saksi. Kuatkan jemaat-Mu yang lemah dalam menjalani kehidupan ini, Tuhan yang memberikan kekuatan baru dengan hati yang baru dan roh yang baru. Kami juga memohon kesembuhan yang daripada Tuhan, pemulihan, kesempurnaan kesehatan buat jemaat-Mu yang sakit. Dalam proses pemulihan, bahkan bagi mereka yang sakit menahun Tuhan, Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Engkau melihat kedalaman hati jemaat-Mu yang rindu akan kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami meyakini bahwa Tuhanlah yang menolong melalui setiap usaha pengobatan yang mereka lakukan. Dan biarlah iman mereka tetap terpelihara untuk tetap meyakini bahwa Tuhan, Engkau senantiasa memberikan yang terbaik buat setiap jemaat-Mu Tuhan, sekalipun mereka dalam keadaan sakit.
Jemaat-Mu yang menerima berkat dari Tuhan, ingatkan kami untuk bersyukur atas segala pemberian Tuhan, sehingga hidup kami pun menjadi berkat sebagaimana yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu, ampuni kami atas segala dosa kami. Dalam kasih Kristus Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 724 ayat 1 dengan ayat berikut sambil kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Tuhan pakai hidupku dan kuduskan bagi-Mu. Pakai juga waktuku memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Tuhan pakai tanganku melakukan kasih-Mu, juga perbuatanku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Tuhan pakai suaraku memuliakan nama-Mu, juga tutur kataku memberitakan firman-Mu, memberitakan firman-Mu.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.